Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khusus kelas 11. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri WA Ibu 0812 71 942743. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis kepuasan pelanggan. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas dengan materi manajemen dan proses produksi. Manajemen dan proses produksi. Manajemen produksi adalah bagian di bidang manajemen yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan ini harus membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun tahapan-tahapan dari manajemen produksi yakni perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini harus menentukan berbagai hal dalam prosesnya. Hal tersebut seperti jenis barang yang akan diproduksi, tentang kualitas barang, jumlah barang, dan dari mana bahan baku dan bagaimana pengendalian produksi. Kemudian pengendalian produksi. Pengendalian produksi supaya berjalan lancar dan sesuai rencana yang telah dibuat, maka harus melakukan pengendalian atau kontrol produksi. Proses ini disebut dengan proses penentuan rincian teknis. Adapun hal yang mesti dilakukan dalam pengendalian produksi ini seperti pengaturan detail rencana sistem kerja, pengaturan jadwal kerja, dan yang lainnya. Tujuan dari tahapan ini yakni untuk mengontrol hasil produksi agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan produksi. Ketika proses produksi ini berlangsung, maka diperlukan pengawasan. Tujuannya supaya hasil produksi sesuai dengan yang diinginkan, tepat waktu sesuai yang ditentukan, tidak mengalami kekurangan atau kelebihan biaya produksi, serta produk-produknya sesuai dengan standar kualitas dan lain sebagainya hingga siap diluncurkan ke pasaran. Proses produksi. 1. Adapun proses produksi dalam perusahaan secara umum dapat dipisahkan menurut beberapa segi, yaitu menurut wujud proses, menurut arus proses, menurut keutamaan proses, dan menurut penyelesaian proses. Pemilihan sudut pandang yang akan dipergunakan untuk pemisahan proses produksi akan tergantung pada untuk apa pemisahan tersebut dilaksanakan. Pemisahan proses produksi menurut wujud proses pada umumnya akan dipergunakan dan berhubungan dengan kebijaksanaan umum industri dan pemasaran dari produk perusahaan tersebut. Yang kedua, pemisahan proses produksi menurut arus proses pada umumnya akan dipergunakan dalam penyusunan letak sarana dan fasilitas yang akan dipergunakan. Yang ketiga, pemisahan proses produksi menurut keutamaan proses pada umumnya dimasukkan untuk pengendalian proses dalam perusahaan. Yang keempat, pemisahan proses produksi menurut penyelesaian proses dimaksudkan untuk pengendalian kualitas dalam perusahaan yang bersangkutan. Jenis proses produksi ditinjau dari segi keutamaan proses produksi. Atas dasar keutamaan proses, proses produksi dalam perusahaan umumnya akan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yakni 1. Proses produksi utama. Merupakan proses produksi di mana proses produksi tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yang bersangkutan. Jadi merupakan kegiatan inti perusahaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain proses produksi terus-menerus
yakni proses produksi di mana terdapat pola atau urutan proses produksi yang pasti dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Proses produksi terputus-putus, yakni proses produksi di mana terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan produksi. Pola pelaksanaan produksi yang digunakan hari atau bulan ini sangat mungkin akan berbeda dengan pola atau urutan pelaksanaan proses produksi pada bulan yang lalu atau bulan yang akan datang. Proses produksi merupakan proses produksi di mana pelaksanaan pengolahan bahan baku sampai dengan barang jadi akan melalui suatu proses persenyawaan atau pemecahan. Dengan demikian, pelaksanaan proses produksi akan sangat bergantung pada jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan. Proses produksi yang sama merupakan jenis proses produksi di mana terdapat beberapa pekerjaan serta urutan yang sama dalam proses produksi meski produk yang dihasilkan berbeda-beda. Proses produksi proyek khusus merupakan suatu proses produksi yang dilaksanakan Proses produksi proyek khusus merupakan suatu proses produksi yang dilaksanakan karena adanya beberapa program khusus atau adanya kepentingan khusus. Apabila proses produksi yang dilaksanakan untuk program tersebut selesai, maka proses produksi juga akan berakhir. Proses produksi industri berat, yaitu proses produksi di mana terdapat berbagai macam aktivitas sehubungan dengan penyelesaian produksi yang sangat kompleks. Sedemikian kompleksnya sehingga proses tersebut dibagi menjadi subproses. Jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Berdasarkan penyelesaian proses terdapat beberapa jenis proses produksi yang diantaranya proses produksi tipe A merupakan suatu tipe proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa dengan mudah. Dengan demikian, pengendalian dan pengawasan kualitas dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses produksi. Proses produksi tipe B merupakan suatu proses produksi di mana dalam penyelesaian proses produksi terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi, sehingga pengendalian dan pengawasan hanya dapat dilakukan pada beberapa tahap tertentu. Proses produksi tipe C merupakan proses produksi dengan jalan melakukan proses penggabungan atau pemasangan atau assembling komponen-komponen menjadi suatu produk jadi tertentu. Proses produksi tipe D merupakan proses produksi yang mempergunakan mesin dan peralatan yang terotomatisasi dan dilengkapi dengan alat pengendalian dan pengawasan proses. Proses produksi tipe E merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Jenis proses produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Jenis-jenis proses produksi yang masuk dalam kategori ini antara lain proses produksi terputus-putus, sering disebut juga proses produksi intermiten. Dalam pelaksanaan proses produksi semacam ini akan terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan produksi. Pola pelaksanaan produksi yang digunakan hari atau bulan ini sangat mungkin akan berbeda dengan pola atau urutan pelaksanaan proses produksi pada bulan yang lalu atau bulan yang akan datang. Proses produksi terus-menerus atau sering disebut sebagai pola produk kontinu. Pada proses produksi semacam ini terdapat pola atau urutan proses produksi yang pasti dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Penyimpanan produk. Pentingnya penyimpanan produk antara lain memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, memaksimalkan efisiensi pembelian pada produksi, meminimalkan investasi persediaan, memaksimalkan profit. Biaya yang timbul dalam mengatur persediaan produk, biaya penyimpanan
atau holding cost atau carrying cost, terdiri dari fasilitas penyimpanan modal asuransi. Biaya pemesanan, pembelian order cost atau procurement cost meliputi biaya ekspedisi upah karyawan. Biaya penyimpanan atau manufacturing set of cost meliputi biaya mesin, nganggur ekspedisi. Biaya kehabisan bahan atau stock out atau storage cost meliputi biaya kehilangan penjualan pemesanan khusus. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar. Dengan itu Ibu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.